Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh sobat yang bernama Pak Rudi. Jadi Pak Rudi ini saat ini usianya 53 tahun dan beliau tinggal di Surabaya. Jadi Pak Rudi ini membagikan ceritanya, dia pengen cerita pengalaman yang pernah dialami Pak Rudi dan juga keluarganya beberapa tahun yang lalu. Jadi awal cerita, pada saat Pak Rudi ini menikah pertama kali, beliau dan istri ini masih tinggal di rumah mertuanya. Nah, begitu tinggal di rumah mertuanya, di sana beliau tinggal nggak hanya bersama istrinya, tapi di situ juga ada bapak dan ibu mertuanya Pak Rudi. Dan di rumah itu juga tinggal adik-adik dari istrinya yang juga sudah berkeluarga. Jadi total ada 4 keluarga di sana. Nah, selama tinggal di rumah mertuanya, Pak Rudi ini sering mengalami gesekan. Begitupun juga dengan istrinya Pak Rudi. Ya, karena kita tahu bahwa di sebuah rumah mertua Pak Rudi ini juga nggak terlalu besar, dan rumah ini dihuni oleh 4 keluarga. Tentu banyak sekali gesekan di sana. Kadang masalah-masalah sepele pun bisa menjadi besar. Waktu itu yang diingat oleh Pak Rudi, suatu malam tiba-tiba dapur ini berantakan. Jadi semua barang berjatuhan. Dan waktu itu ada jejak tapak kaki. Jadi kayak ada jejak tapak kaki yang berlumpur. Dari situlah tiba-tiba adik ipar Pak Rudi ini menuduh Pak Rudi langsung. Jadi mereka menuduh kalau Pak Rudi ini dari luar langsung jalan ke dapur tanpa melepas alas kakinya. Inilah yang menyebabkan dapur ini kotor. Tapi dari situ Pak Rudi menjelaskan, setiap kali beliau ini datang, sama sekali beliau itu nggak melepas sepatu. Jadi sepatu itu selalu diletakkan di luar. Jadi nggak mungkin Pak Rudi melakukan itu. Nah, ketika dijelaskan, adik-adik iparnya ini terus berkelit. Mereka tetap menuduh bahwa yang melakukan ini adalah Pak Rudi. Mereka bahkan menuduh waktu malam itu Pak Rudi ini mabuk. Nah, ada saksi yang mengatakan seperti itu. Si saksi ini adalah adik perempuan dari istrinya Pak Rudi. Dia waktu itu bangun di sekitaran jam 11 malam karena dia mendengar ada suara berisik di dapur. Begitu si adiknya ini bangun keluar kamar, dia melihat ada sosok laki-laki yang perawakannya seperti Pak Rudi. Dia tiba-tiba jalan sempoyongan. Menurut keterangan dari adik istrinya ini, si sosok ini jalan sempoyongan terus ngobrak-ngabrik seisi dapur. Dari situlah ketika adiknya ini teriak-teriak, Mas Rudi, jangan gitu mas. Tapi si sosok ini diam, dia terus melakukan hal seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan keadaan di dapur akhirnya berantakan dan Pak Rudi dituduh. Nah, dijelaskanlah ke istrinya Pak Rudi, Bu, masa kamu percaya Bu, selama kamu nikah sama aku, emang aku pernah mabuk? Nah, istrinya pun mengakui bahwa Pak Rudi ini nggak suka hal-hal semacam itu. Mabuk, bahkan pulang malam dalam keadaan sempoyongan nggak mungkin. Istrinya pun mengakui nggak mungkin lah Mas Rudi seperti itu. Tapi adiknya tetap berkelit lah. Terus yang tak lihat malam itu siapa Mbak? Yang tak lihat malam itu siapa? Aku ini bukan orang gila. Aku itu lihat bener-bener itu Mas Rudi yang ngobrak-ngabrik dapur dalam keadaan sempoyongan kayak orang mabuk. Nah, dari cerita-cerita itulah ternyata belakangan mereka tahu bahwa yang melakukan onar di rumah ini bukanlah manusia. Jadi pada waktu itu ada teman dari istrinya ini yang datang dan kebetulan dia itu bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Dan si teman istrinya ini bilang bahwa di rumah itu, terutama di bagian belakang, persis di sebelah dapur itu ada penunggunya. Sosoknya tinggi besar hitam. Dan dia ini memang suka usil.
Nah, dari situlah mereka akhirnya agak percaya dengan kejadian-kejadian yang mereka alami selama ini, seperti kejadian dapur yang tiba-tiba berantakan. Dari situ mereka percaya. Tapi di satu sisi lain, Pak Rudi yang sudah terlanjur jengkel dengan adik-adik dari istrinya itu, akhirnya Pak Rudi pun bilang ke istrinya, "Sudahlah Bu, kita nggak bisa lama-lama di sini. Apalagi kita sudah 5 tahun tinggal di sini. Dan dalam 5 tahun itu kita sering mengalami gesekan. Mungkin inilah yang membuat kita ini belum punya anak sampai sekarang, karena kita stres tinggal di sini." Nah, istrinya Pak Rudi akhirnya berpikiran yang sama. "Ya sudahlah Pak, memang sudah waktunya kita keluar." Singkat cerita, mereka akhirnya keluar dari rumah itu dan mereka ngontrak di sebuah kos-kosan. Dan di kos-kosan ini memang khusus untuk kos-kosan rumah tangga. Yang tinggal di kos-kosan ini umumnya semua sudah berumah tangga, sudah berkeluarga. Awal-awal tinggal di sana, suasana yang dirasakan Pak Rudi dan juga istri ini memang terasa beda. Nggak seperti ketika mereka tinggal di rumah mertua itu. Suasananya itu tenang, damai, mereka nggak kepikiran apapun. Ketika Pak Rudi ini pulang kantor, istrinya selalu masak untuk Pak Rudi. Biasanya ketika tinggal di rumah mertua itu, yang masak ini selalu mertuanya Pak Rudi. Nah, dari situ Pak Rudi merasakan kehangatan. Dia baru bisa menikmati perjalanan rumah tangga mereka. Nah, ternyata benar, 6 bulan ketika mereka tinggal di kos-kosan tersebut, istrinya pun hamil. Nah, singkat cerita, ketika 5 tahun mereka ada di kos-kosan tersebut, mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Dari sinilah mulai Pak Rudi mulai berpikir sama istrinya, ini kayaknya kita harus cari tempat yang lebih luas lagi. Karena kos-kosan ini, meskipun kos-kosan ini cukup besar, tapi ketika sudah ada 2 orang anak, otomatis keadaannya mulai sempit. Barang-barang yang semula sedikit tiba-tiba menjadi banyak. Dan malam itu Pak Rudi ingat betul, ketika Pak Rudi ini belum bisa tidur, dia ngelihat posisi istrinya itu tidur di pojok dengan kondisi yang kesempitan. Di samping istrinya itu ada anak pertamanya, dan di sampingnya lagi ada anak kedua, dan persis di sampingnya lagi ada lemari es yang nggak terlalu besar. Dan seringkali Pak Rudi ini juga khawatir kalau ada sesuatu barang yang jatuh dari atas, pasti mengenai anak ataupun istrinya. Jadi dia mulai berpikir. Nah, Pak Rudi ini sudah kerja di sebuah perusahaan selama 12 tahun lamanya. Dan dia punya bos yang juga baik orangnya. Jadi ketika ada karyawan yang butuh sesuatu, ketika hal ini urgent untuk biaya pengobatan atau untuk pendaftaran anak sekolah, bosnya ini nggak segan-segan untuk membantu. Nah, waktu itu Pak Rudi ini punya pikiran, karena ada beberapa teman-teman karyawan yang ada di sana pernah minta tolong ke bosnya. Waktu itu Pak Rudi ingat ada satu temannya ini yang sudah punya uang tabungan untuk DP rumah. Dia pun mengajukan hal ini ke bosnya dan ternyata bosnya bantu. Disitulah Pak Rudi ini punya pemikiran, dia mau minta tolong ke bosnya. Meskipun pada waktu itu Pak Rudi ini sadar bahwa uang tabungannya bahkan belum cukup untuk sekedar bayar DP rumah. Jadi dia memberanikan diri, dia masuk ke ruangan bosnya. Dia ketok pintu, mengucapkan salam, dan kebetulan waktu itu bosnya nggak juga terlalu sibuk. Pak Rudi pun masuk. Dia langsung ngomong, "Pak, mohon maaf ganggu waktunya." Diceritakanlah dari awal, ketika pertama kali Pak Rudi ini menikah tinggal di rumah mertuanya, diceritakan semua, sampai konflik-konflik yang terjadi di dalamnya diceritakan semua. Dan pada akhirnya Pak Rudi pun cerita bahwa saat ini dia dan juga keluarganya sudah tinggal 5 tahun di sebuah kos-kosan rumah tangga. Di situ bosnya ini sempat kaget, "Loh Rud, kamu itu jadi selama ini tinggal di kos-kosan rumah tangga?" "Iya Pak, memang kami belum ada rumah. Orang tua saya sendiri juga nggak punya warisan atau nggak punya rumah. Jadi ya kami tinggal di kos-kosan."
Loh, apa nggak sempit, Ruth? Jadi bosnya ini baru tahu bahwa Pak Rudi ini memang tinggal di kos-kosan rumah tangga dan beliau juga ikut prihatin. Sudahlah, Ruth, kamu sekarang punya tabungan berapa? Kalau masalah tabungan, Pak, saya juga belum cukup. Uang saya belum cukup, bahkan untuk DP rumah pun belum cukup. Gini, Ruth, nanti tak carikan informasi. Secepatnya tak kabari kamu. Akhirnya singkat cerita, setelah 12 hari kemudian, bosnya ini manggil Pak Rudi lagi. Dipanggillah Pak Rudi masuk ke ruangan, diajak ngobrol lagi. Ruth, ini kebetulan ada temannya temanku. Dia ini jual rumah. Karena rumahnya ini sudah nggak ada yang ngurusi lagi, dia mau jual rumah dan kebetulan dia ini butuh uang. Coba kamu cek dulu lokasinya. Jadi lokasinya ada di daerah Surabaya Timur. Dan bosnya ini sempat bilang, tapi gini Ruth, kamu kan tahu daerah sana itu rawan banjir. Kalau hujan terus mesti banjir. Jadi kamu cek dulu, kamu pastikan. Kalau kamu nggak cocok, nggak usah. Kamu balik aja ngomong ke aku. Tapi kalau kamu cocok ya sudah, nanti kita urus. Oh ya Pak, nanti makan siang, habis makan siang kamu ke sana aja. Kamu tak izinin ke sana, ajak istri sama anak-anakmu. Kamu lihatlah rumahnya seperti apa. Kalau memang cocok, kamu ngomong ke aku. Tapi aku juga nggak memaksakan. Kalau memang nggak cocok ya nggak usah. Nah, singkat cerita, setelah jam makan siang, Pak Rudi pun izin. Dia jemputlah istri dan anak-anaknya. Saking senengnya waktu itu, istrinya bersama 2 orang anaknya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Nah, gambarannya ini seperti ini kira-kira. Begitu sampai di perumahan, ada pos security kecil di situ. Dan ada jalan yang langsung menuju ke rumah tersebut. Jadi bisa dikatakan rumah ini tusuk sate. Di sebelah persis itu ada sungai. Dan ada jalan, di samping jalan ada rumah-rumah. Begitu sampai di sana, sungai ini membentuk letter L dan persis di pojok rumah ini berdiri. Jadi persis di letter L tersebut. Nah, rumah ini ukurannya 20 kali 10. Dan pada waktu itu Pak Rudi melihat di depan ini ada pohon mangga dengan ukuran yang lumayan besar. Di samping kanan ada juga pohon bambu, ada pohon belimbing mulu. Jadi begitu pertama kali ngelihat, istri Pak Rudi ini langsung seneng. Bagus Pak, rindang Pak, enak Pak, adem melihatnya. Nah dari situ Pak Rudi ikut seneng. Karena sebenarnya Pak Rudi sendiri juga sudah srek sama rumah ini. Nah waktu itu sudah ada 1 orang yang merupakan pemilik rumah tersebut. Dia adalah anak keempat dari pemilik rumah ini. Namanya Pak Andi. Di situ Pak Andi sudah ada di depan rumah menyambut Pak Rudi dan juga istri dan anak-anaknya. Dari situ Pak Rudi pun dipersilahkan masuk, disuruh melihat-lihat. Nah begitu masuk ada ruang tamu. Di ruang tamu ini ternyata masih ada sofa. Sofa ini membentuk letter L. Sofa ini masih terlihat bagus. Dari situ istrinya tanya, "Loh Pak, ini sofa milik siapa?" Memang kami sengaja taruh di sini. Ya untuk yang beli rumah ini ya dapat sofa ini. Ada beberapa barang yang masih tertinggal di sini dan kami memang biarkan. Kalau memang mau dibuang juga enggak apa-apa, dipakai lagi juga enggak apa-apa. Masuklah mereka ke dalam, ternyata di dapur itu masih ada rak piring yang dibiarkan di sana memang. Dan di kamar yang nomor 3, jadi kebetulan kamar ini ada 3. Di kamar yang nomor 3 itu di dalamnya masih ada amben atau bangku yang terbuat dari bambu dibiarkan di sana. Jadi memang ada beberapa barang yang sengaja dibiarkan di sana untuk pembeli yang membeli rumah ini. Nah, setelah melihat-lihat kondisi yang ada di sana, Pak Rudi pun tanya, "Pak Andi, mohon maaf Pak Andi, ini daerah sini ini kan banjir ya, apalagi ini kan dekat sama sungai, rumah ini kan diapit sungai di samping-sampingnya, itu gimana Pak Andi?" Nah Pak Andi pun menjelaskan, memang iya Pak, tapi itu pun kalau hujannya deras banget baru banjir. Tapi jangan khawatir, biasanya saya itu kalau sama ibu saya ini ketika banjir sudah kami siapkan ini
pasir yang sudah di dalam sak itu kita tutup aja Pak, nanti aman. Oh gitu ya Pak, iya kok, orang-orang di sini ini juga seperti itu. Oh ya sudah, kalau gitu saya mau ngobrol lagi lah sama bos saya. Oh ya enggak apa-apa, silakan. Dari situ mereka pun balik. Pak Rudi ini pun ngobrol akhirnya sama bosnya. Gimana Rud? Iya Pak, ini istri saya langsung seneng sama rumah itu. Oh iya Rud, ya wis Rud, aku ikut seneng. Tapi gini Pak, ini kan uang tabungan saya ini bahkan belum cukup untuk DP rumah aja, belum cukup. Sudah, kamu nggak usah mikir gitu, yang penting kamu suka dulu, istri sama anak-anakmu suka dulu, supaya kamu bisa menempati rumah ini, supaya kamu nggak tinggal di kos-kosan terus gitu loh Rud. Nanti uang tabunganmu ini ada berapa, kamu urus sama Rika. Nah, Rika ini adalah kasir atau orang yang ngurusi keuangan di perusahaan tersebut, orang kepercayaan bosnya Pak Rudi. Setelah Pak Bos ini ngomong seperti itu, Pak Rudi pun singkat cerita mengurus administrasi dan segala macam dengan Bu Rika. Selesai ini semua, Pak Rudi akhirnya menempati rumah tersebut. Mereka dengan senang hati berbondong-bondong. Mereka semua ini senang akhirnya pindahan menuju ke rumah baru. Nah, siang itu Pak Rudi sengaja ngurus administrasi. Beliau pergi ke ketua RT yang ada di sana. Nah, rumah Pak RT ini kebetulan bukan di blok tersebut. Masih 2 blok lagi dari rumah Pak Rudi. Pak Rudi bersama istri menuju ke rumah Pak RT. Di situ Pak Rudi ini menjelaskan bahwa beliau baru saja membeli rumah tersebut. Nah, Pak RT pun tanya, Pak Rudi ini masih ada hubungan saudara sama Pak Andi? Oh, nggak ada Pak. Oh ya sudah. Jadi waktu itu Pak RT cuma menjelaskan hal-hal yang umum, iuran rutin komplek, kerja bakti, dan lain sebagainya. Setelah itu Pak Rudi pun pamit kembali ke rumah. Singkat cerita, 3 hari mereka tinggal di sana, belum ada gangguan apapun. Nah, di hari kelima, sore itu pas waktu anak pertama Pak Rudi ini duduk-duduk persis di bawah pohon mangga, dia mendengar ada bisikan. Jadi kayak ada suara nenek-nenek yang berbisik di telinga bagian kanannya. Potoko, potoko. Dia pun akhirnya noleh. Begitu dia noleh, dia ngelihat nggak ada siapa-siapa. Dia laporkanlah hal ini ke ibunya. Bu, tadi ada yang bisikin aku. Suaranya nenek-nenek. Di mana? Di situ, di pohon mangga. Istri Pak Rudi ini menganggap ya namanya juga anak-anak. Mungkin yang didengar waktu itu ada suara angin atau apalah. Nah, keesokan harinya, ternyata istrinya Pak Rudi inilah yang mengalami kejadian ganjil. Jadi, di kamar yang nomor 3 itu, yang di dalamnya ada kursi bambu. Kursi bambu itu sengaja dari awal sudah dikeluarkan dan diletakkan di luar. Harapannya, ketika istri Pak Rudi ini masak sesuatu, ngiris-ngiris sayuran ataupun bumbu, dia bisa melakukan hal itu di luar. Jadi di atas kursi bambu tersebut. Jadi memang dari awal kepindahan mereka, kursi bambu ini sudah dikeluarkan di luar. Nah, siang itu istri Pak Rudi ini seperti biasa, dia keluar, bumbu-bumbu dan juga sayur mayur ini dikeluarkan dan diletakkan di atas bangku bambu itu. Nah, dia pun ngiris-ngiris seperti biasa, ngiris sayur, ngiris bumbu dan lain sebagainya, sambil ngelihat suasana yang ada di luar. Nah, waktu itu dia lupa, dia belum ngambil sesuatu atau ngambil bumbu, yang bumbu ini ada di dapur. Akhirnya istri Pak Rudi ini pun masuk ke dapur, dia ambillah beberapa bumbu-bumbu dapur dan balik lagi ke depan. Nah, begitu sampai di depan, kaget karena dia ngelihat sayur-sayur yang tadinya ditata rapi di atas bangku itu tiba-tiba berceceran di bawah. Padahal 2 orang anaknya ini masih tidur. Di situ istrinya Pak Rudi ini cuma mikir, ini kelakuan siapa? Mungkin kucing lah, ditaruh lagi. Setelah dibereskan,
Dia pun melanjutkan pekerjaannya lagi. Dia ngiris-ngiris sayur. Sampai sekitar setengah jam kemudian barulah sayur mayur dan juga semuanya ini dibawa masuk ke dapur. Mulailah dia masak-masak. Dan pas waktu masak ini, padahal di siang hari, di sekitar jam 1 atau setengah 2 siang, pas masak itu tiba-tiba dari arah sebelah kanan, persis di telinga sebelah kanan itu, dia dengar ada suara. Nah, suara ini lebih mirip ke suara nenek-nenek. Disitulah karena dia sudah mulai curiga. Kompor ini dimatikan karena dia sudah mulai merinding, dia nggak jadi masak. Akhirnya istri Pak Rudi ini pun keluar, dia sambil nunggu Pak Rudi. Nah, sekitar jam setengah 5 sore, Pak Rudi ini pun datang. Istrinya pun langsung mengungkapkan. Pak Rudi yang mendengar cerita ini, dia coba menenangkan istrinya. Sudahlah Bu, kalau bisa hal-hal seperti itu nggak usah terlalu ditanggapi. Nanti kamu malah semakin takut. Namanya juga kita ini tinggal di rumah baru. Sudahlah, hal-hal seperti itu wajar. Kamu nggak usah terlalu takut. Jadi setelah dapat nasihat dari suaminya, istrinya Pak Rudi ini pun akhirnya agak bisa tenang sedikit. Keesokan harinya, setelah Pak Rudi ini berangkat ke kantor, dia langsung menuju ke dapur, langsung masak. Nah, setelah masak, makanan ini pun dihidangkan di meja makan. Setelah itu, istri Pak Rudi ini benar-benar melihat pemandangan yang aneh. Dia melihat bangku yang tadinya ada di depan ini tiba-tiba ada persis di depan kamar yang nomor 3. Dia langsung mikir, loh siapa yang pindah di sini? Langsunglah dia buru-buru telepon suaminya. Pak, Bapak sengaja masukin kursi yang ada di depan. Kursi mana ya Bu? Kursi depan itu loh, kursi bambu yang biasanya tak buat ngiris-ngiris sayur. Enggak, siapa yang masukkan? Loh ini loh Pak, kursinya ada persis di depan kamar nomor 3. Loh kok bisa, kok aneh? Ya nggak tahu. Ini loh Pak, aku lihat sendiri ini loh, aku sampai merinding. Tak kira Bapak yang masukkan. Enggak, bukan aku, enggak. Sudahlah, kamu tenang aja, nanti nunggu aku pulang. Mereka tetap berpikir positif. Kursi bambu ini akhirnya dikeluarkan lagi di luar. Mereka beraktivitas seperti biasa. Malam itu ketika mereka tidur, jadi mereka ini tidur di satu kamar. Mungkin karena kebiasaan ketika mereka tinggal di kos-kosan dulu, mereka selalu tidur bareng. Jadi anak-anak mereka ini selalu mintanya tidur bareng orang tuanya. Nah, di kamar yang nomor 1 inilah mereka tidur bersama di atas kasur. Waktu itu 2 orang anaknya ini tidur di tengah-tengah. Di samping sebelah kanan Pak Rudi dan di sebelah samping sebelah kiri itu istrinya Pak Rudi. Mereka tidur di sekitaran jam 11 malam dan waktu itu 2 orang anak Pak Rudi ini sudah tidur. Tiba-tiba di jam setengah 1 dini hari, mereka itu dengar ada suara perempuan tua yang batuk dan itu suaranya dari arah dapur. Waktu itu memang istrinya Pak Rudi ini nggak bangun. Yang bangun lebih dulu adalah Pak Rudi. Dia dengerin suaranya samar-samar, tapi terlihat jelas kalau suara ini sumbernya dari dapur. Suara nenek-nenek. Akhirnya Pak Rudi bangunin istrinya, Bu, kok ada orang yang batuk? Istrinya pun duduk didengarkan. Nah ternyata dari situ memang benar. Mereka berdua dengar ada suara nenek-nenek yang batuk. Kayak bener-bener kayak orang tua yang lagi sakit batuk. Dan batuknya ini parah. Disitulah akhirnya, loh Pak, itu siapa Pak? Padahal di belakang rumah mereka itu masih sungai. Di situ Pak Rudi bilang ke istrinya, ayo Bu, kita cek yuk. Enggak apa, besok aja lah Pak. Enggak apa-apa, ayo untuk memastikan aja. Akhirnya mereka berdua memberanikan diri. Dipastikan lagi 2 orang anaknya ini masih tidur. Mereka buka pintu kamar pelan-pelan, langsung ngelihat ke arah dapur. Nah, di dapur ini nggak ada apa-apa. Akhirnya Pak Rudi pun ngomong ke istrinya, nggak ada apa-apa kok Bu. Mungkin ada orang yang lewat, terus kebetulan dia ini lagi batuk. Sudah nggak ada apa-apa, kamu tidur.
Istrinya pun kembali tidur. Pak Rudi ini masih penasaran. Jadi pas mau jalan menuju ke dapur, dia harus melewati kamar mandi. Nah, begitu melewati kamar mandi ini dalam keadaan tertutup pintunya dan dengar ada suara gemericik air. Kok ada suara air? Kok belum dimatikan ini kerannya? Dibukalah pintu toilet, ternyata ada yang ngunci dari dalam. Langsunglah sekujur badan Pak Rudi ini merinding. Dibuka sekali lagi, ternyata kayak memang benar ada yang ngunci dari dalam. Disitulah Pak Rudi gedor-gedor, ini siapa? Sopo iki, sopo? Mulailah dari situ, sudah kepalang tanggung, Pak Rudi langsung ngintip dari lubang kunci. Begitu Pak Rudi ini ngintip, ternyata dia ngelihat ada nenek-nenek, tapi nenek-nenek ini kelihatan dari belakang, rambutnya itu terurai, kelihatan putih semua dan rambutnya ini basah kuyup semua. Jadi nenek-nenek ini terlihat dari lubang kunci itu megang rambutnya kayak orang yang habis keramas. Jadi dia membelai rambutnya. Setelah melihat pemandangan itu, Pak Rudi ini kepleset, dia jatuh, teriak-teriak ke istrinya, Bu. Istrinya kaget, dia keluar dari kamar, tanya, kenapa Pak? Bu, angkatan aku, tolong angkatan aku. Nah, dari kejadian itu mereka nggak bisa tidur sampai pagi hari. Pagi harinya Pak Rudi masih belum cerita ke istrinya. Sementara istrinya ini terus penasaran. Pak, kamu itu kenapa semalam? Nah, kejadian semalam inilah yang membuat Pak Rudi itu sampai badannya meriang. Dia kepikiran terus sosok nenek-nenek yang ada di kamar mandi itu. Dan sampai hari itu, sampai detik itu juga Pak Rudi belum cerita ke istrinya. Jadi seharian istri Pak Rudi ini keluar rumah, dia cari informasi. Ternyata yang dituju oleh istri Pak Rudi yang pertama kali adalah Pak RT. Begitu datang di rumah Pak RT, kebetulan waktu itu Pak RT nggak ada di rumah. Hanya ada Bu RT. Setelah ngobrol sebentar, Bu RT pun ngomong ke Bu Rudi. Loh, Bapak sama Ibu ini sebelumnya belum tahu sejarah rumah ini. Belum, Bu. Memangnya kenapa? Mulailah Bu RT ini cerita. Ternyata dulu rumah ini ditinggali seorang ibu-ibu tua, bisa dikatakan nenek-nenek. Beliau itu punya 4 orang anak. Anak-anaknya sudah sukses semua. Mungkin karena kesibukan masing-masing, anak-anaknya ini jarang sekali datang ke rumah itu. Jadi beliau itu tinggal seorang diri, dan sampai suatu saat ketika ibu-ibu tua ini sakit keras, anaknya yang datang ke sana hanya 1 orang, sedangkan 3 orang anak yang lainnya belum sempat datang ke rumah tersebut, belum sempat menjenguk ibunya. Akhirnya ibunya ini pun meninggal. Nah, di situ Bu Rudi ini juga sempat cerita tentang kursi bambu yang sempat berpindah sendiri. Bu RT ini juga menjelaskan, memang pada waktu ibu itu meninggal, ini jenazahnya dimandikan di kursi itu. Bu Rudi pulang dulu aja, nanti nunggu Pak RT datang. Pak RT ini punya kok kenalan orang-orang masjid, siapa tahu nanti bisa bantu. Nah, setelah itu Bu Rudi ini pun pulang. Sore itu selepas maghrib, Pak RT datang bersama 2 orang. 2 orang ini adalah orang-orang masjid. Akhirnya 2 orang ini pun masuk ke rumah. Setelah dilakukan doa-doa dan lain sebagainya, beliau pun pulang. Bersama Pak RT beliau pulang, dan ada bacaan-bacaan yang harus dibaca oleh Pak Rudi dan Bu Rudi di rumah tersebut. Nah, bacaannya ini adalah membacakan surat Yasin sebanyak 40 kali. Nah, awalnya Pak Rudi ini memang keberatan untuk membacakan Yasin sebanyak 40 kali. Tapi karena supaya rumah ini menjadi tenang, Pak Rudi akhirnya bersama Bu Rudi berusaha untuk membacakan Yasin ini sebanyak 40 kali. Jadi malam itu langsung dimulai. Sekitar jam setengah 8 malam, setelah Pak RT dan 2 orang ustadz ini pulang, Pak Rudi langsung membacakan Yasin. Di awal-awal membacakan surat Yasin ini nggak ada keanehan apapun. Tiba-tiba di tengah bacaan ada suara dari dalam yang seolah-olah suara ini ikut membaca surat Yasin tersebut. Dan suaranya ini adalah suara orang tua.
Di situ akhirnya Pak Rudi ini berhenti baca, dia langsung masuk kamar. Pak Rudi akhirnya dengan niat yang sungguh-sungguh, malam itu juga Pak Rudi bersama istri ini kembali lagi membacakan Yasin. Dalam pembacaan Yasin ini terdengar banyak sekali suara. Suara benda jatuh dari dapur ini sudah nggak terhitung berapa banyak, berjatuhan, landang-landang, seperti seolah-olah mereka itu nggak terima. Dan singkat cerita, sekitar 5 harian, Pak Rudi akhirnya bisa merampungkan membacakan Yasin sebanyak 40 kali. Dari situ, Pak Rudi dan istri ini merasa tenang. Sudah nggak ada lagi gangguan-gangguan yang semacam itu. Nah, dari cerita inilah Pak Rudi pun ikut berpesan kepada kita semua, dan terutama kepada diri Pak Rudi sendiri, bahwa memang benar adanya. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan yang sepi, tanpa ada bacaan-bacaan Quran sama sekali. Karena setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, demikian cerita yang dikirimkan oleh Pak Rudi, dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran, terutama oleh kita semua. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi yang telah membagikan kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.